bedanya bangunan orang sekarang dan orang dulu. Kita lihat tuh, kita bandingkan ya. Nggak ada apa-apanya. Ini padahal ini separuh, ini utuh. Nah gini loh, dari bentuknya sudah beda. Kerajaan dan bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur. Grogol adalah desa dekat pusat pemerintahan yang berkontribusi mendukung kehidupan kota, tetapi juga menerima manfaat langsung dari kehadiran kota, misalnya dari perdagangan atau kehidupan elit para penghuni pusat pemerintahan. Tulis Yunus Satrio Atmojo dari Puslit Arkenas dalam prolog buku Grogol, Kampung Majapahit yang sirna. Meski kawasannya seperti ini ya, tetap diamankan ya, jadi tidak dirusak, cuma dipindahkan saja. Kalau memang temuan itu kelihatan memang masih bagus dan memang masih berpola, para pengrajin batu merah ini segera melaporkan ke pihak terkait, biasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rayu, om santi santium, salam sehat, salam damai, salam jaya selalu Nusantara di Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, ketemu lagi di channel Busukan Sejarah, channel Hamba TVI, channel yang bertujuan untuk nguri-nguri sejarah peninggalan leluhur yang ada di Jawa Timur khususnya. Saat ini kita ada di tengah sawah tentunya ya. Seperti biasa, tujuan kita adalah nguri-nguri, menghidupkan kembali, mencari sisa-sisa peradaban leluhur, sisa-sisa hasil karya cagar budaya yang hampir sudah dilupakan, hampir sudah tidak berguna lagi ya menurut generasi muda sekarang, karena dianggap itu adalah sebuah barang yang tidak berguna. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menelusuri salah satu desa yang disebutkan dalam negara Kertagama adalah jadi desa ini ada tepat di selatan dari kota Raja Majapahit atau Trowulan, tepatnya di dusun Dukungarjo atau Grogol ya, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Dan tepatnya di sekitar dari pengrajin bata merah, pembuat batu bata merah ini banyak sekali ditemukan struktur yang tidak berbentuk ya, namun jumlahnya sangat banyak sekali, sangat melimpah. Jadi dimungkinkan di sini dulu adalah kota raja ataupun desa yang dihuni oleh para kerabat raja ataupun punggawa, ataupun istilahnya kalau zaman sekarang itu seperti tempat industrinya dari kerajaan Majapahit yang mensuplai dari baik infrastruktur, bangunan kerajaan dan lain sebagainya. Ya, kita lihat di kanan kiri kita ini banyak sekali bata-bata merah kuno yang berserakan. Hampir tidak terhitung ya di sini. Kita lihat. Nah, seperti ini. Banyak sekali bata merah kuno yang ukurannya juga tidak kecil, dan juga terakota atau potongan-potongan pecahan dari gerabah dari sebuah tempat wadah dari perabotan rumah tangga ya, baik untuk masak ataupun hiasan rumah pada saat itu ya. Ini lokasi tepat di selatan dari Trowulan ya.
Ini dari permukaan tanah, ini kurang lebih 2 meter. Kita lihat itu di atas permukaan tanah itu seperti itu. Ini bawahnya seperti ini. Jadi semakin ke bawah ini temuan-temuan itu semakin nyata ya. Kita lihat ya. Jadi memang bentuknya sangat tidak beraturan dan tidak terstruktur. Karena memang dulu mungkin di sini ada bencana besar ya. Karena dekat dengan Gunung Anjesmoro. Kita lihat ini ada bawah dari sebuah gentong atau tempat apa? Tempat makanan nih. Masuk kayak wakul ini. Kayak wakul ya, tempat ada nasi itu ya. Atau tutup ya, mungkin atau tutupnya, tutup kemaron ya. Ya sekilas memang ini terbuat dari bata merah kuno, tapi makna yang terkandung di dalamnya ini sangat penuh dengan story yang kita harus bangga dan ikut melestarikannya ya sebagai generasi pengrajin bata merah itu seperti ini ya sahabat. Batu merah yang model sekarang ini kecil-kecil segini ya ukurannya. Beda dengan batu bata merah kuno yang besar, saya perlihatkan ya. Nah seperti ini bedanya bangunan orang sekarang dan orang dulu. Kita lihat tuh, kita bandingkan ya. Nggak ada apa-apanya. Ini padahal ini separuh ini utuh. Nah gini loh, dari bentuknya sudah beda. Kita lihat itu ribuan ya. Ini ditemukan lagi struktur ya. Ini sepertinya berbentuk ya. Ini masih bentuk siku ya. Ini mengarah ke selatan ya. Jadi ini dimungkinkan sebuah batas pagar ataupun kita lihat ya ini. Ini tingginya kurang lebih 1 meter. Ini masih melurus ke sana. Itu masih ada terusannya lagi. Jadi kalau nuruti temuan ya, wah nggak bisa terhitung. Ya kita lihat ini ya, ini masih menempel ya satu dengan yang lainnya. Kita lihat ya. Jadi tahun 2017 ini pernah diteliti oleh pihak BPCP Jawa Timur dan juga bersama tim terkait yang lainnya. Jadi kemungkinan memang situs Grogol ini memang dulu benar adanya. Jadi ini salah satu tempat pemukiman elit kuno ya. Ya ini masih ada siku ya. Kita lihat ya. Ini masih menyiku. Ini mengarah ke utara. Jadi banyak sekali bata-bata merah kuno yang kita lihat. Jadi memang ribuan ini ya kalau di sini. Jadi pengrajin bata merah ini menemukan seperti ini ya tetap diamankan ya. Jadi tidak dirusak, cuma dipindahkan saja. Kalau memang temuan itu kelihatan memang masih bagus dan memang masih berpola, para pengrajin batu merah ini segera melaporkan ke pihak terkait, biasanya seperti itu. Kita lihat ya batu bata merah ini kalau ada nemu di bawah itu dikumpulkan di sini. Ini kita lihat lagi. Jadi di sini juga banyak sekali batu-bata merah kuno yang bentuknya sangat beragam ya.
sekali. Jadi ini tanahnya sangat luas sekali ya. Dan ini dekat dengan Gunung Anjas-Moro yang ada di sana. Itu Gunung Anjas-Moro. Ini tepat selatan dari kota Raja Majapahit. Jadi kemungkinan dulu ada bencana atau pralaya besar yang mengubur dan meluluhlantahkan setiap bangunan yang ada. Ya, semoga segera bisa ditemukan misteri Istana Majapahit yang sampai sekarang masih belum tampak, masih belum bisa ditemukan ya. Yang ada hanya bangunan-bangunan struktur yang mendukung ya, seperti tempat pemandian, tempat sembahyang, tempat penyucian, ataupun tempat dari kolam segaran seperti itu ya, tempat untuk menyambut para tamu ataupun untuk latihan dari prajurit kerajaan Majapahit di sana. Ya, kita masih di tengah-tengah pembuat pengrajin bata merah kuno yang banyak sekali di sini temuan-temuan baik dari bata merah maupun fragmen ataupun terakota dari sebuah perabotan yang ada di rumah maupun tempat untuk memasak air. Nah, seperti ini. Ini seperti botol atau tempat wadah air atau minum ya. Ini masih utuh, masih nempel di tanah. Jadi kita hanya memperlihatkan saja ya. Biar nanti pengrajin bata merah kunonya yang mengangkatnya. Kita di sini hanya istilahnya memberikan edukasi dan juga informasi bahwasanya memang Majapahit dulu itu ada. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Medang Kemulan, dan juga yang lainnya. Jadi memang benar-benar di Jawa ini banyak sekali peninggalan sejarah yang hampir masyarakat sekarang itu menganggap sebelah mata. Jadi ini tingginya dari permukaan tanah kurang lebih 1,5 meter ya. Semakin ke dalam semakin banyak sekali temuan-temuan. Dalam negara Kertagama, terdapat desa yang berdiri tak jauh di luar ibu kota Majapahit, Trowulan, dengan rumah penduduknya yang memiliki pagar tinggi. Kondisi itu juga sesuai dalam catatan Bujangga Manik, seorang pendeta dan pelancong yang mengunjungi ibu kota Majapahit pada akhir abad ke-15. Bukti pedesaan di luar ibu kota Majapahit berada di daerah Grogol, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Sisa-sisa peninggalan ini hanya berisi sisa-sisa rumah, beserta barang-barang berharga, sehingga menjadikannya situs yang diteliti sejak 2017 oleh arkeolog. Antara pedesaan Grogol dan ibu kota Majapahit, lokasinya terpisahkan oleh sawah yang sangat luas, menurut para arkeolog. Desa atau wanua seperti Grogol berfungsi untuk menopang pasokan pangan untuk pusat pemerintahan, memenuhi kebutuhan tenaga kerja, serta prajurit. Sementara pusat pemerintahan atau kraton menjadi tulang punggung perekonomian kerajaan dan bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur. Grogol adalah desa dekat pusat pemerintahan yang berkontribusi mendukung kehidupan kota, tetapi juga menerima manfaat langsung dari kehadiran kota, misalnya dari perdagangan atau kehidupan elit para penghuni pusat pemerintahan, tulis Yunus Satrioatmojo dari Puslit Arkenas dalam prolog buku Grogol, Kampung Majapahit yang Sirna. Meski kawasannya lebih selatan atau lebih dekat ke gunung daripada ibu kota Majapahit, Grogol berada di dataran rendah. Kawasan ini menjadi tempat tinggal karena memiliki ketersediaan kebutuhan air untuk konsumsi dan jadi transportasi air, kondisi yang tidak terlalu lembab, serta memiliki sumber dan kemudahan mendapatkan makanan. Sumber air masyarakat Majapahit di Grogol pun melimpah. Dewangga Eka Mahardian di buku yang sama menuliskan, pedesaan kuno itu bergantung pada dua sungai yang ada di sisi selatan dan utaranya, Sungai Kencana Tirta dan Sungai Kepiting. Selain itu ibu kota Majapahit diketahui memiliki 6 waduk di Trowulan, seperti Waduk Baureno, Kumitir, Domas, Kraton, Kedungwulan, dan Temon. Waduk Temon memiliki lokasi yang sangat dekat dengan situs Grogol, hanya 30 meter.
Bahkan ada kemungkinan pada masa lalu situs Grogol memang pernah berada di tepian Waduk Temon, urai Dewangga. Meski demikian, Grogol tidak tersambung langsung dengan kanal-kanal Majapahit karena jaraknya yang jauh dari rute lalu lintas perahu yang melintasi sungai itu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.